Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Pisi Tanjung dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 2 pada mata kuliah diagnosis kendaraan yang diampuh oleh Bapak Prof. Dr. Siman MPD dan Bapak Budi Harto SPD MT. Baik, kita mulai saja. Pendahuluan. Pada mobil box teknologi injeksi seperti Toyota Vios, variabel velvet with intelligence atau dikira singkat dengan biasa VVTE berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja mesin. VVTE ini adalah sistem yang mengatur kinerja katup elektronik dan emisi pembuangan agar seefisien mungkin. Sistem ini hanya digunakan pada mobil berbahan bakar bensin. Sebelum FFVTE, Toyota mengembangkan sistem VVT pada tahun 1991 yang juga mengatur waktu buka katup mesin. Dengan FFTE memiliki dua aktuator yang bekerja secara independen sehingga siap dengan dual FFTE. Rumusan masalah. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan sebelum melakukan diagnosis kendaraan? Yang kedua, langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam diagnosis kendaraan? Yang ketiga, bagaimana cara kerja diagnosis kendaraan bahwa telah terjadi gangguan pada sistem VVTE pada unit kendaraan mobil Vios? Manfaatnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui langkah yang harus diambil ketika melakukan diagnosis kendaraan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem VVTE pada mobil Vios. Kita lanjut yang kedua pada bab 2 kajian teori. Metode diagnosa. Yang pertama, pemeriksaan visi atau visual. Periksa kabel-kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada yang longgar atau rusak, terputus. Yang kedua, periksa apakah ada kerusakan pada kontrol valve. Yang ketiga, periksa apakah ada kerusakan pada soket VVTI. Keempat, periksa bagian katup apakah mengalami kebengkokan atau tidak. Yang kedua, pada metode diagnosa, pemindahan kode kesalahan. Yang pertama, gunakan alat pemindah OBD-EE untuk membaca kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Selanjutnya, kode kesalahan yang berkaitan dengan sensor VVTE atau sistem pengapian dapat memberikan petunjuk tentang masalah yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, pemeriksaan sensor. Periksa sensor-sensor yang terhubung dengan sistem ini seperti sensor TKP dan CMT. Selanjutnya, pastikan sensor yang tersebut berfungsi dengan benar dan memberikan data yang akurat. Yang keempat, pemeriksaan motor VVTE. Periksa VVTE untuk memastikan tidak ada keausan dan kerusakan fisik. Selanjutnya, uji stepper motor untuk memastikan responsif terhadap perintah kendali dari sistem. Selanjutnya, pemeriksaan komponen elektrik. Periksa tegangan dan resistensi pada komponen-komponen seperti solenoid VVTE dan relay yang terkait dengan sistem ini. Pastikan tidak ada korsleting dan atau hubung singkat pada rangka listrik. Yang keenam, pemeriksaan pengapian. Periksa kondisi busi, kabel busi, kuil, pengapian dan sistem pengapian yang lainnya. Dan pastikan pengapian berlangsung pada waktu yang tepat dan berurutan yang betul. Yang terakhir yaitu uji jalan atau road test. Lakukan uji jalan untuk memeriksa apakah masalah tersebut masih terjadi. Lalu amati apakah ada gejala seperti idle yang tidak stabil, kehilangan tenaga, atau keluhan yang lain berkaitan dengan gangguan pada sistem engine. Alat yang kita gunakan. Yang pertama, pemindai kode kesalahan atau OBD-EE scanner yang berfungsi untuk membaca dan menghapus kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Yang kedua, ada multimeter untuk mengukur tegangan, resistensi, dan arus listrik. Yang ketiga, ada alat pengukur dan tekanan bahan bakar untuk memeriksa tekanan bahan bakar pada sistem injeksi. Yang keempat, ada pengukur udara masuk untuk memeriksa aliran udara yang masuk ke dalam sistem. Yang keempat, ada pompa vakum untuk menguji operasi stepper motor, ESC, dan sistem vakum lainnya. Yang kelima, ada alat pemotong kabel dan striper untuk memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak. Selanjutnya, ada obeng dan kunci untuk membuka dan memasang bagian-bagian yang perlu diakses. Selanjutnya, ada penyemprot atau pembersih karbon untuk membersihkan komponen yang seperti throttle body dan sensor lainnya. Selanjutnya, ada alat pengukur suhu. Dan terakhir, ada majun.
bahan-bahan yang diperlukan yaitu sensor pengganti. Jika ada sensor yang sudah rusak, maka kita mempunyai cadangannya yang jika perlu diganti. Selanjutnya ada pembersih cairan seperti WD, selasi ban untuk kelistrikan, gunting untuk mengelupas atau balutan kabel, pelumas elektrik untuk melumasi konektor. Selanjutnya pembersih karbon untuk membersihkan karbon. Selanjutnya perekat khusus untuk memperbaiki bagian-bagian yang mungkin perlu ditempel kembali. Selanjutnya ada pelumas untuk membersihkan bagian yang penggerak berfungsi dengan baik. Selanjutnya pembersih kontak elektrik untuk membersihkan kontak elektrik yang oksidasinya atau kotoran. Selanjutnya yang paling penting yaitu engine Toyota Vios ataupun mesin yang akan kita perbaiki, dan yang sangat penting yaitu buku pedoman reparasi Toyota Vios sebagai pedoman kita untuk dalam melakukan langkah-langkahnya. Untuk langkah kerjanya, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan. Yang kedua, identifikasi nama, fungsi dan tempat pemasangan sistem pada VVTi. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan secara visual dengan menggunakan alat scanner OBD. Yang keempat, melakukan pemeriksaan visual pada sensor, kabel sensor dan soket sensor VVTi. Jika terdapat kerusakan pada kabel atau soket terhubung pada sensor VVTi, maka sambung kembali pada kabel tersebut dengan sebaik mungkin. Jika pada bagian dalam sensor VVTi tersebut terdapat kotoran, maka kita lanjutkan dengan dibersihkan menggunakan cairan pembersih. Yang ketujuh, jika sensor VVTi memiliki kerusakan, maka kita harus menggantinya. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan pada bagian katup in maupun X, dan jika terdapat celah atau kebocoran pada katup tersebut, maka harus dilakukan pembongkaran atau penyetelan kembali. Dan terakhir, lakukan pemeriksaan pada batang katup apakah terdapat kebengkakan atau tidak. Dapat kita simpulkan, yang pertama, kerusakan pada komponen katup. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa pada bagian komponen katup yang bocor sehingga kinerja aliran udara dan bahan bakar tidak bekerja secara optimal, dan harus dilakukan penyetelan katup. Terus pada bagian dudukan katup mengalami kerusakan, dan pada bagian katup mengalami sedikit kebengkakan. Saran dalam melakukan diagnosa, saran saya dalam kita melakukan diagnosa kendaraan bahwa telah terjadi gangguan pada sistem katup mobil Toyota Vios VVTi memiliki beberapa kerusakan pada bagian katup sehingga sangat mempengaruhi kinerja mesin menjadi tidak optimal dan mengakibatkan berkurangnya tenaga pada mesin mobil Toyota Vios tersebut, dan melakukan kendaraan secara baik dan benar, serta lakukan perawatan mesin secara berkala agar tidak ada kerusakan yang parah dan mengakibatkan pengeluaran biaya dan perbaikan yang banyak. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Faisal Tanjung, minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dalam presentasi saya lakukan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.